Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbil alamin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Nabi SAW lewat hadisnya tentang keutamaan-keutamaan di waktu subuh. Sesungguhnya misalnya waktu keberkahan bagi umatku fi bukuriha, pada waktu fajarnya, pada waktu subuhnya. Siapa yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam, salat isya dan salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan, dalam hadis disebutkan, seakan-akan dia salat malam sepenuhnya. Sepenuh malam seakan-akan salat. Siapa yang salat isya-nya berjamaah, seakan-akan dia salat malam setengah dari malam tersebut. Peperihan nih, kita sulit untuk menjadikan satu malam itu ihya'ul lail, menghidupkan malam, satu malam penuh untuk melakukan salat sunnah. Kata Nabi SAW, salat jamaah di subuh di masjid seakan-akan kita mengerjakan salat sepenuh malam tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan kita di pagi hari ini tentang ulul himmah, cita-cita kita, obsesi kita, harapan-harapan terbesar kita. Satu sisi ada harapan terbesar, harapan dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain kita terkungkung dengan waktu, keterbatasan waktu. Maka suatu saat Nabi SAW ketika bersama para sahabatnya, beliau menggambarkan gambar kotak gitu. Kemudian di tengah kotak itu digariskan satu garis lurus horizontal melebihi kotak tersebut. Kata Nabi SAW, garis lurus ini, garis horizontal ini adalah keinginan atau harapan manusia, dan kotak itu adalah keterbatasan umur yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi bukan berarti kita kemudian menjalani hidup apa adanya gitu ya, ngalir gitu, let it flow gitu, mengalir, nggak usah dipikirin gitu. Kalau air mengalir ke samudra, ke lautan yang luas misalnya, ke tempat yang lebih baik lagi, alhamdulillah. Tapi kalau mengalirnya ke tempat yang buruk, yang keselokan, ke got, na'udzubillah min dzalik. Maka saya ingin memulai dengan surah yang masyhur. Yang oleh Imam Syafi'i disebutkan, andai tidak turun 114 surah, cukup surat Al-Asr ini ketika difahami dengan baik maka akan menghantarkan umat mencapai apa yang dicita-citakannya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Yusuf Al-Qaradawi menggambarkan waktu itu karakteristiknya cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Di ujung-ujung gitu. Tahu-tahu sudah zuhur lagi, sudah asar lagi, sudah maghrib lagi. Cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Dan di antara hikmahnya kita sekolah adalah keinginan untuk mengulang masa-masa indah tersebut. Itu bagian dari fitrah barangkali, keinginan kita untuk mengenang hal-hal yang indah di masa lalu.
maka reunian gitu ya, reunian SD, reunian SMA, SMP, atau bahkan TK. Keinginan kita untuk mengulang masa-masa tersebut, berbicara tentang hal-hal yang indah di masa lalu, setidaknya untuk menumbuhkan semangat di masa hari ini. Waktu itu oleh ulama dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada yang disebut dengan waktu individu, waktu ketika seseorang itu dilahirkan dan berakhir dengan kematiannya. Ketika seorang terlahir dan kemudian selesai dengan kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang disebut yang kedua waktu sejarah. Waktu ketika waktu sosial ya maksudnya yang kedua. Waktu ketika satu komunitas, satu kumpulan itu hadir dan kemudian berakhir dengan kehilangannya atau selesainya komunitas tersebut. Dulu zaman Orde Lama, ada Orde Baru, Orde Reformasi, ada Orde apalagi sekarang ini. Gitu. Dulu angkatan pertama Masjid Taman Mutiara Bapak Anu. Seiring berjalannya waktu mulai masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk ke generasi kedua. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada suatu masa, pada suatu umat itu ada masa-masa berakhirnya. Dan jika datang masa tersebut, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk mempercepat atau memperlambat kehadirannya. Yang ketiga adalah waktu sejarah, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan kemudian berakhir dengan kehancurannya dalam peristiwa hari kiamat. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi ini adalah fana, akan binasa pada akhirnya. Kekuasaan sebesar apapun akan hilang ditelan masa. Dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amal-amalnya, paling baik mengisi waktu-waktu tersebut dengan amal-amal terbaik yang dilakukannya. Wabillahikumullah. Dan di rentang masa itulah kemudian kita menjalani hidup dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ini di zaman Umar bin Khattab lagi berkumpul begitu, disebutnya majelis tamannaw, majelis cita-cita, majelis harapan gitu. Mungkin bapak-bapak misalnya di selasar masjid lagi ngumpul, lagi makan ya. Kemudian kalau ini mah konteksnya Umar kemudian mengatakan, apa yang paling kalian inginkan dalam kehidupan dunia ini? Apa cita-cita terbesar kalian? Yang satu kemudian mengatakan, saya ingin punya emas, zamrud, perhiasan sepenuh rumah, yang dengan itulah saya bisa menolong agama Allah, menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, dan kemudian memberikan yang terbaik dari yang telah Allah berikan. Yang satu lagi, saya ingin punya uang sepenuh rumah. Ini bahasanya dulu mah ini sepenuh rumah nih. Ingin punya uang. Dengan itu saya bisa bantu anak-anak miskin, orang-orang yang tidak mampu, kemudian bisa menjadi berdaya. Dan semuanya diberikan untuk agama Allah. Umar bin Khattab sedikit berbeda dengan keinginan sahabat-sahabatnya tadi. Kata Umar, sungguh saya ingin ada di kalangan umat ini orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Salim budaknya Huzaifah, yang mereka memiliki keimanan yang sangat kuat, amanah terhadap jabatan yang diberikan kepada mereka. Dengan orang-orang seperti inilah saya berharap Islam akan tegak dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Cita-cita Umar. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau itu mah golongan tua, ini golongan anak-anak mudanya. Ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ada 4 orang anak muda, 3 adik-beradik, kakak beradik, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair. Ini adik kakak. Satu lagi anak Umar, Abdullah bin Umar. Ini putra Zubair bin Awam
dari Asma binti Abu Bakar. Nah, diceritakan ini mereka sedang berkumpul di depan Ka'bah di Rukun Yamani, ya, ngobrol-ngobrol santai, tidak direncanakan sebelumnya. Lalu kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, mari kita memiliki cita-cita. Yang satu, Abdullah bin Zubair, mengatakan, saya ingin kekhilafahan, saya ingin kepemimpinan, saya ingin jadi presiden kalau sekarang ini. Tapi yang nggak naikin BBM misalnya. Saya ingin kekhilafahan. Nah, kemudian yang satu lagi, Urwah bin Zubair, mengatakan, saya ingin menjadi tempat di mana seluruh umat ini datang untuk mengambil ilmu. Ingin menjadi rujukan, tempat bertanya tentang ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, menjadi ulama pada masanya. Urwah bin Zubair. Mus'ab bin Zubair sedikit berbeda. Saya ingin menjadi amir di Irak, gubernur Irak, dan menikahi Aisyah bin Talhah dan Sukainah binti Husain. Spesifik. Jadi dua orang perempuan ini tidak hanya cantik, solehah, cerdas, kembang desa, bunga desa. Ya. Jadi cita-citanya spesifik, ingin jadi gubernur Irak secara politis, jadi gubernur, tapi juga ingin menikahi sekaligus Aisyah binti, tidak, ini kalimatnya atau, bukan atau ya, dan Aisyah binti Talhah dan Sukainah binti Husain. Ini jika bapak-bapak di Pengker gitu ya, ngarumpul, Pak, ayo cita-citanya naon Pak? Saya ingin menikahi misalnya Luna Maya sih kan nanti. Misal, ini kan cita-cita ya, cita-cita. Tapi jadi emot beberapa 3 malam sebelumnya, tiba-tiba sedang istirahat yang tidur, tiba-tiba kebangun karena istri nangisnya kejer bisa, nangis gitu, asa belum pernah yang nangisnya gitu teh. Nangis tuh, dibangunkan, istighfar bangun, agak bangun banget gitu ya. Cerita ada masalah apa ini, belum ada perasaan, nggak salah apa-apa. Ternyata mimpi saya nikah lagi. Terus perempuannya dibawa ke rumah, jadi terido cerita, daripada gini mending keluar dari rumah cerita. Aduh ya Allah, ini perempuan biasa. Ini dari mimpi, tapi setelah bangun jadi ke bawah ke alam nyata gitu. Jadi bangun pagi itu teh. Bingung lah gitu. Tapi memang perempuan mah sensitif. Ini ada cerita sedikit keluar dari topik. Jadi lama berumah tangga, biasanya jarang mengecek HP suaminya tuh. Nah, suatu saat ketika suaminya tidur, nggak tahu perasaannya teh nggak enak terus. HP suaminya kemudian dibuka, dilihat dari panggilan nggak ada, dari pesan WhatsApp ya dilihatkan satu-satu, di scroll nggak ada, aman. Terus namanya insting detektifnya ya muncul, dilihat dari histori panggilan. Ada yang unik ya, ada imam sana teh, imam. Tapi dia ingat di kompleknya itu ada Pak Imam, memang tempat diskusi suami. Ngobrol kadang sampai malam gitu ya, diskusi tentang banyak hal lah. Oh mungkin Pak Imam ini. Tapi pas dilihat lagi profilnya, kok beda dengan Pak Imam biasa. Akhirnya dia bawa HP-nya, lihatin, ternyata beda. Bener beda. Iseng kemudian ngirim pesan. Assalamualaikum. Gitu. Nah balasan yang membuat dia rada ruas gitu. Balasannya itu, Waalaikumsalam, kok tumben malam-malam ini kasih pesan ke mami, kangen ya gitu. Jadi rupanya imam itu kebalikan dari mami gitu. Jadi kayak ibu-ibu kalau ada sebutan-sebutan yang unik ya, patut dicurigai. Jadi ramai gitu. Sampai ya jadi kemana-mana lah gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Abdullah bin Umar beda lagi. Kata Abdullah bin Umar, saya ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Ini barangkali lebih abstrak lah ya, karena ukurannya kita tidak pernah tahu
Allah mengampuni, sudah mengampuni atau tidak, kecuali dari amal-amal kebaikan yang dilakukan. Seiring dengan waktu, apa yang mereka cita-citakan itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk tercapai. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah selama 9 tahun. Urwah bin Zubair pun menjadi rujukan ulama di Madinah. Dan Mus'ab bin Zubair dia menjadi gubernur di Irak dan juga menikahi Aisyah binti Thalhah dan Sukainah binti Husain. Jadi kemudian ada cita-cita teh. Dan yang tidak diceritakan itu Abdullah bin Umar. Tapi kata Imam Az-Zahabi, beliau husnuzan, insyaallah Abdullah bin Umar mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka yang telah berjanji. Wa minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka inginkan atau janjikan kepada Allah. Kalau Zamil Ad-Zaini menulis bukunya, ya Tuhan inilah proposal hidupku gitu ya. Jadi cita-citanya, harapan-harapannya dia tuangkan dalam bentuk proposal. Lalu kemudian dia seakan-akan mengatakan, ya Allah inilah cita-cita hidupku. Kalau ini akan menghantarkan aku pada kebahagiaan dunia dan akhirat, membuat aku lebih baik, lebih dekat kepada Engkau, maka ya Allah mudahkan seluruh langkah-langkah untuk mencapai untuk apa yang telah tertulis di proposal hidup ini. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang gugur, tapi ada juga yang menunggu-nunggu. Wala tubadir wa ma baddalu tabdila. Menunggu-nunggu waktu datangnya hari yang ditentukan, yaitu kematian. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun janjinya. Maka kita mendapati entah itu di media sosial ataupun di yang viral ya, orang-orang yang barangkali orang terdekatnya pun tidak mengetahui ada keinginan seperti itu. Saya ingin meninggal ketika baca Quran misalnya, sehingga interaksinya kuat sekali dengan Quran. Ada yang mengatakan saya ingin kalau nanti meninggal teh pas saum, maka dia jaga betul saumnya tuh. Dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sahurnya di bumi, bukannya di surga gitu. Sehingga dia kemudian jaga itu saumnya tuh. Setiap datang waktunya, entah saum sunnah dia jaga betul. Ada yang saya ingin meninggal pas sedang sholat malam, maka ketika datang waktu malam seakan-akan penunaian atas janji yang telah diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang jujur kepada cita-citanya, biasanya kok Allah dimudahkan untuk mencapainya itu. Ada saja jalannya ketika dia menutup lembar kehidupannya dalam keadaan sebagaimana yang dicita-citakannya. Maka kalau pertanyaan Umar bin Khattab ataupun 4 orang anak muda ini ditujukan kepada kita pada usia yang sudah tidak lagi muda, kira-kira cita-cita kita apa Pak? Cita-cita kita tidak harus update status dituliskan begitu. Tapi ini adalah rahasia kecil antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita jaga dalam situasi apapun, kondisi apapun, sehingga mudah-mudahan dengan itulah kita berharap Allah memudahkan jalan kita untuk menikmati surganya. Berikutnya pilar ulu wal himmah, ini kata Muhammad Al-Ghazali dalam pilar-pilar kebangkitan umat nih. Pilar dari cita-cita yang tertinggi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang pertama adalah keyakinan akan kebenaran risalah. Jadi mereka yakin betul, tidak ada keraguan sedikit pun dalam kehidupan mereka bahwa ajaran yang sedang mereka praktikkan itu, risalah yang sedang mereka coba sebarkan itu adalah risalah yang menghantarkan mereka mencapai kebahagiaan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Dan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati umatnya, seperti misalnya fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan seluruh urusanmu kepada Allah, fa innaka 'alal haqqil mubin, karena sungguh engkau berada pada jalan yang benar.
Tidak ada keraguan sedikit pun ketika kita berinteraksi dengan risalah ini. Sikap yang kemudian ditunjukkan adalah sami'na wa ata'na, dengar dan kemudian mentaati. Keyakinan ini membuat kita sabar ketika dalam proses berjalannya mendapati banyak tantangan ataupun ujian-ujian. Sebagaimana sabarnya Bilal bin Rabah ketika diketahui masuk Islam oleh majikannya, disiksa sedemikian rupa, ditelentangkan di padang pasir yang gersang, yang panas, ditindih dengan batu yang besar, tapi kemudian dia tidak merubah keyakinannya. Semakin berat tantangannya, semakin yakin betul Bilal bahwa ini jalan yang memang benar. Keyakinan akan kebenaran risalah. Kedua, kebanggaan dalam mengembannya. Jadi bangga ketika berinteraksi dengan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan takut. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia. Tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin, ketika kalian beriman. Maksudnya sepanjang kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, maha berilmu, maha mengetahui, maha kaya, maha kuat, maka sepanjang itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghampiri hidup dan kehidupan kita. Tidak minderan, tidak mudah insecure itu. Itu yang diucapkan oleh Utbah bin Nafi, salah seorang prajurit. Ini prajurit diutus oleh kekhalifahan untuk berdialog dengan Rustum, jenderal Persia, jenderal tertinggi Persia. Mereka sudah buat skenario supaya yang diutus ini kemudian menjadi gentar hatinya melihat kemewahan, kemegahan istananya. Dan di jalan masuk menuju singgasana Rustum nih, sengaja diturunkan ukuran tinggi pintunya itu, sehingga orang yang lewat mau tidak mau dia harus merunduk untuk seakan-akan memberikan hormatnya. Nah, Utbah bin Nafi ini ketika datang, ini bukan apa-apa, hanya prajurit biasa ya, dengan pakaian yang sederhana. Dia datang, lalu kemudian dia tidak melepaskan kudanya. Dia naik kuda itu berjalan di atas karpet yang mewah itu, sambil tongkatnya itu seperti mencabik karpet begitu. Dan ketika hendak masuk ke wilayah atau ruangan Rustum itu, yang ukuran tingginya itu diturunkan supaya orang kelihatan menunduk, maka dia kemudian putarkan kudanya dan berjalan mundur gitu. Ngajak gitu, berjalan mundur. Setelah itu kemudian ditanya, apa yang kalian inginkan oleh Rustum? Maka Utbah bin Nafi ini dengan penuh kepercayaan diri, beliau mengatakan, kami diutus untuk membebaskan kalian. Padahal kekuasaan Islam tuh dibanding luasnya kekuasaan Persia itu kalah dari segalanya. Dari wilayah, dari jumlah tentara, persenjataan, semuanya kalah. Tapi Utbah bin Nafi ketika ditanya begitu, kami ingin membebaskan kalian dari perbudakan manusia sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin membebaskan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang di bawah naungan Islam. Dan kami menawarkan 3 hal. Yang pertama, kalian menerima, maka kehormatan, harta, darah kalian terjaga. Yang kedua, kalian membayar jizyah, upeti. Maka kalau dengan demikian kehormatan, darah maupun harta kalian pun terjaga. Dan yang ketiga, kalau kalian menolak, maka kami akan mengirimkan satu pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Jadi ngagos lah gitu ya, tapi gosannya tidak kosong gitu. Kebanggaan akan risalah ini. Yang terakhir, optimisme akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam berjuang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah melalaikanmu, tidak pernah tidak perhatian kepadamu.
Yang paling tahu, yang paling mencintai kita itu Allah. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita itu Allah. Yang paling tahu solusi atas permasalahan kehidupan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika umat Nabi Musa dikejar-kejar tentara Firaun, mereka berlari sedemikian rupa, kemudian berhenti di depan lautan yang sangat luas. Bingung, tidak ada perahu untuk menyeberang, sementara di belakang tentara Firaun siap untuk membinasakan. Maka dalam Al-Quran digambarkan waqalu ashabu Musa inna lamudrakun. Aduh, kalau gini mah kita pasti binasa, kita pasti hancur, kita pasti meninggal nih. Di belakang tentara Firaun banyak dengan persenjataan yang lengkap, di hadapan kita lautan luas tak terbentang dan tidak memiliki perahu untuk menyeberang. Kegelisahan seperti itu tidak dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat berikutnya Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah terjadi seperti itu karena Tuhanku senantiasa bersamaku. Sayahdin, dan pasti akan berikan petunjuk. Tidak digambarkan di sini petunjuknya, bentuk petunjuknya seperti apa. Andai Nabi Musa alaihissalam tahu petunjuknya akan seperti apa, misalnya lemparkan tongkat ke lautan, nanti lautan itu akan terbelah, kemudian umatmu akan menyeberang dan Firaun dan bala tentaranya akan ditenggelamkan. Andai tahu, tentu Nabi Musa akan lebih mudah untuk menenangkan kaumnya. Tapi ini informasinya tidak ada. Perintah berikutnya hanya lemparkan tongkatmu ke lautan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut lagi. Apa yang terjadi kalau tongkat itu dilempar? Tapi Nabi Musa alaihissalam meyakini bahwa kalau ini perintah Allah, maka tidak akan pernah Allah sia-siakan. Sami'na wa ata'na, dengar, lakukan, dan pasti ada kebaikan di sini. Maka itu kemudian yang terjadi. Lautan terbelah, mereka bisa menyeberang, dan Nabi Musa, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Ini pilar-pilar dari cita yang tinggi. Yakin betul, tidak ada keraguan, bangga betul dengan risalah ini, dan optimisme yang tinggi akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kepada diri kita, kira-kira dalam usia yang sedang kita jalani ini, kemana kita akan pergi? Titik tertinggi dalam kehidupan kita ini di mana kira-kira? Fa aina tadhhabun? Kalau dulu mah di Nagrek ya, itu ada kayak rest area, di atasnya tidak tulisan fa aina tadhhabun, mau kemana gitu, mau ke Tasik, mau kemana gitu. Fa aina tadhhabun, kemana kita melangkah? Hari-hari yang kita lewatin, waktu-waktu yang kita jalani ini, kemana arahnya? Fa aina tadhhabun? Ini ayat yang oleh Abdullah bin Mubarak disebutkan di antara runtutan surah-surah dalam Al-Quran yang sering membuat para sahabat menangis ketika membacanya. Ini surat Hud. Di antara surat Hud ini ada ayat 15 dan ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang obsesi tertingginya adalah kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka kami akan berikan kepada mereka balasan sempurna dunia dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Bahkan ibadah-ibadahnya, amal-amal kebaikannya seluruhnya diniatkan untuk mendapatkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya. Salat malamnya adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketinggian derajat di hadapan manusia. Seluruh aktivitasnya, niatannya, bangun tidur sampai terlapnya kembali, yang ada dalam hati dan pikirannya, sedih dan bahagianya adalah untuk kehidupan dunia. Bahagia ketika mendapatkannya, bersedih ketika terlepas dari genggamannya. Maka kata Allah, orang yang hidupnya seperti itu, Allah akan berikan seluruh cita-citanya di dunia itu.
Tapi mereka kemudian tidak mendapatkan apapun di akhirat, illa nar, kecuali neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Jadi nawaitunya yang kemudian menjadi sangat penting, sebagaimana di hadis arba'in tentang bab ikhlas, man kana hijratuhu ilallah wa rasuli, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya dalam hijrah tersebut. Man kana hijratuhu lid dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, aw imra'atan yunkihuha, atau karena perempuan yang dinikahinya, ingin dinikahinya, maka tidak dia mendapatkan kecuali apa yang dicita-citakannya tersebut. Bukan berarti kalau begitu tidak ada keinginan-keinginan dunia, melepaskan seluruh keinginan-keinginan dunia, bukan begitu. Tapi bagaimana membungkus keinginan tersebut menjadi sesuatu yang tinggi untuk di kampung akhirat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan salah tangkap ini, jangan salah faham tentang hal ini. Tuntutan kita bahkan harus kaya, harus mampu, karena banyak amal-amal yang bisa terlaksana dengan sempurna ketika kita mampu melaksanakan haji misalnya, melaksanakan zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, ini yang tidak boleh itu, ini obsesinya, cita-citanya terbatas hanya sekedar dunia tok. Man kanatid dunya hammahu, siapa yang cita-citanya dunia, tujuan hidupnya dunia, faraqallahu alaihi amrah, Allah cerai beraikan tuh urusan-urusannya, nggak pernah beres-beres urusannya teh. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran dalam pandangan matanya. Dia gak pernah merasa cukup dalam kehidupannya teh. Yang koruptor yang triliunan itu, bukan mereka miskin kehidupannya teh, tapi tidak ada rasa cukup dalam hatinya, sehingga terus menerus mengumpulkan, seperti minum air laut ketika kehausan. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuknya. Sebaliknya, man kanatil akhiratu niyyatahu, siapa yang tujuan hidupnya adalah kampung akhirat, cita-citanya, obsesi terbesarnya kampung akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah akan himpun urusannya, Allah mudahkan urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan cukupkan rasa kaya dalam hatinya. Orang lain kadang melihat dia kok kekurangan, tapi yang menjalaninya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam kehidupannya. Rezekinya merasa cukup, sehingga dia tidak gelisah, tidak khawatir, merasa kaya, tidak memerlukan apapun lagi kecuali apa yang secukup, satu suapan untuk mengenyangkan perut, pakaian untuk menutup aurat. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ketika di pagi hari dalam keadaan aman, kemudian ada tersedia makanan untuk hari tersebut, maka seakan-akan dia memiliki setengah dari dunia. Seakan-akan. Salah seorang khalifah, saya lupa lagi namanya, pernah ditanya, disodorkan minuman, lalu kemudian dia minum. Setelah itu ditanya, bagaimana kalau minuman yang kau minum tersebut tidak keluar dari tubuhmu, tidak bisa mengeluarkan, lalu kau menjadi sakit, apa yang kau lakukan jika ada orang yang meminta setengah dari kekayaan, dari seluruh kekuasaanmu, setengah kekuasaannya kemudian diberikan demi supaya air yang kotoran itu bisa keluarlah itu. Maka pemimpin ini mengatakan, saya akan berikan itu demi bisa sehat lah ini, kotorannya bisa keluar sebagaimana biasanya. Kemudian dikatakan, ternyata harga kekuasaanmu tidak jauh lebih mahal dibanding segelas air itu.
diingatkan tentang hakikat dari kekuasaannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan ini yang luar biasanya, dunia akan mendatangi dalam keadaan merunduk, ditundukkan dunia itu. Seperti kan orang kemudian mengatakan mengejar dunia seperti mengejar bayangan gitu. Kita kejar terus bayangan di depannya. Tapi kalau kita berhenti, balik arah, kemudian berjalan berlawanan, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh bayangan tersebut kecuali mengikuti kita. Maka inilah para pencari dunia. Muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Para pecinta dunia tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun daim, rasa capek terus-terusan nih, berkelanjutan nih. Hidupnya rasa capek gitu ya. Makanya kita melihat ada orang-orang yang secara dunia tuh sangat mewah lah ini, tercukupi, tapi kemudian dia mengambil keputusan tragis dalam kehidupannya, itu bunuh diri. Adolf Merkel, salah seorang orang terkaya di Jerman misalnya, yang menabrakkan mobilnya kepada kereta yang sedang melintas, bunuh diri. Ada Getúlio Vargas yang mantan presiden Brazil tuh, nembak kepalanya sendiri. Padahal jadi presiden. Kalau kembali ke cita-cita tadi, ada ingin jadi khilafah, sudah jadi khilafah, jadi presiden. Setelah itu kemudian bunuh diri. Ada yang pesohor-pesohor, artis-artis Korea itu, yang di tingkat popularitas yang tinggi, di puncaknya, malah jadi kemudian bunuh diri. Padahal orang-orang yang para pecinta K-pop itu kan menjadikan seluruh yang mereka lakukan itu, cara jalannya, cara minumnya, bahkan ngedipnya pun kadang sudah ditiru gitu. Satu potongan video singkat itu di like-nya luar biasa, padahal cuma hal-hal yang barangkali menurut kita remeh-temeh. Say hello kepada penggemar, dia tuh binar matanya, pancaran cahaya wajahnya gitu, lebih-lebihannya. Tapi yang mereka menginginkan kehidupan seperti itu, tapi yang menjalaninya merasa capek gitu, capek secara mental ya, yang tidak pernah merasa berakhir ya. Akhirnya kemudian dia mengambil keputusan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, wahasratun la tanqadi, kerugian yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi ini bukan membuat kita hilang obsesi terhadap dunia, tidak. Justru harus semakin kuat ya obsesi ini, sebagaimana di zaman Umar bin Khattab itu. Ya, bapak-bapaknya, saya ingin punya perhiasan sepenuh bumi. Karena barangkali yang dulu tergambarnya yang banyak itu, yang memenuhi rumahnya itu yang banyak. Kalau kita mah perhiasan selapangan Taman Mutiara ini misalnya, atau sekomplek ini, obsesi ini. Tapi kemudian itu diberikan untuk kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah ungkapan ulama ya. Nikmat terbesar, sungguh kasihan mereka yang cinta dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Maka orang yang meninggal itu kan disebut mereka meninggal dunia. Dunia ditinggalkan, tidak akan selama-lamanya. Namun mereka belum merasakan nikmat terbesar di dunia ini. Apa nikmat terbesar tersebut? Maka ulama ini menjawab, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta kepada hambanya itu mudah. Banyak keterangan nas yang menggambarkan itu. Kata Nabi SAW ketika melihat seorang perempuan yang sedang ditawan, kemudian dia setiap kali melihat anak kecil, dia kemudian memeluknya, menyusuinya. Setiap kali melihat anak kecil begitu. Kemudian kata Nabi SAW, apa kira-kira yang dilakukan oleh perempuan tadi? Itu kata sahabatnya, dia sangat cinta kepada anaknya tersebut ya Rasulullah. Dia kehilangan anaknya, dia setiap melihat anak kecil itu dia kayak serasa anaknya dipeluk, dicium, disusui. Kemudian kata Nabi SAW, kira-kira apakah perempuan tadi akan melemparkan anaknya ke dalam api?
Kata para sahabat, "Allah ya Rasulullah, tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Karena kecintaan kepada anaknya, tidak mungkin dia berlaku zalim kepada anaknya sampai melemparkan kepada api." Maka kata Nabi SAW, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya jauh lebih besar dibanding kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Jauh lebih besar. Sebengal apapun seorang hamba, sedegil apapun seorang hamba, sebanyak apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah tetap menunggu hamba tersebut kembali kepadanya. Dan dibuatkan seluruh instrumen-instrumen agar hamba itu tersadarkan dan kembali kepadanya. Apa instrumen tersebut? Ujian-ujian dalam kehidupannya. Tidak ada hal yang bisa mempercepat perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan ujian. Kalau dalam suasana yang tenang, doa kita barangkali biasa-biasa saja. Tapi sedang diuji, doanya beda. Dada kita gemuruh, air mata tumpah, tangan tengadah, berharap betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabati. Bapak Ibu rahimakumullah, tenang. Kemudian yang berikutnya, tenang ketika mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya melakukan amal-amal yang Rasulullah SAW contohkan, karena memang tidak ada jalan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jalan yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Bab ini mah kita tidak memiliki ruang untuk berkreasi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika engkau menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Mengikuti Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai dan menghapus dosa-dosa kita. Tidak harus membuat kreasi-kreasi dalam amal. Dulu waktu di radio di MQ ya, kan ada renungan sedikit, kemudian ada background musiknya gitu. Kemudian pas ada pertemuan offline off air ya, ada kajian tuh, ada yang bertanya, saya mencari sumber lagu itu ya, instrumennya teh apa gitu. Alhamdulillah di internet dapat download teh. Kemudian saya coba pakai dalam sholat, maksudnya setel instrumen itu lalu kemudian sholat. Ternyata sholatnya lebih khusyuk gitu. Nah kemudian bagaimana ini tanggapannya itu? Ntar lagi berarti ya. Bagaimana tanggapannya? Ini karena tidak ada dicontohkan nih. Sholat memakai instrumen nih. Sesendu apapun, sesyahdu apapun instrumen itu, menyayat hati ini, lalu kemudian kita sholat Allahu Akbar jadi mudah untuk menangis. Memang tidak ada contohnya. Dan tujuan ibadah pun bukan itu, bukan supaya kita bisa menangis, bukan. Ya, ladzatul ta'ah, kelezatan dalam taat itu hadiah yang Allah berikan, bukan tujuan. Nah, Ibu rahimakumullah, rindu bertemu dengannya, ada kerinduan. Ini yang oleh Nabi SAW diajarkan doa kita. Allahumma inna nas'aluka an-nadhara ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan untuk melihat Engkau, melihat wajah Engkau di akhirat tentunya, di sini mah tidak mungkin. Dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Kata Ibnu Qayyim, inna fil qalbi la wakhsha. Di dalam hati seorang hamba itu ada lubang yang la yamla'uhu, tidak akan pernah lubang itu tertutupi. Punya emas 100 kg gitu, tidak bisa menutupi lubang tersebut. Punya rumah yang sangat mewah, tidak bisa menutupi lubang tersebut. Akan selalu ada lubang itu. Karena lubang itu hanya akan tertutup dengan illa al-unsu billah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menutup lubang tersebut. Kalau Jalaluddin Rumi mengibaratkannya, jika satu belah bambu nih, ini rumpun bambu, kemudian satu bambu diambil,
Lalu kemudian kita tiup, ada keluar suara melengking katanya. Kayak suling menurut kita nih, suara melengking. Kata Jalaluddin Rumi, lengkingan itu seakan-akan bambu itu rindu atau kangen, ingin kembali kepada rumpun bambunya itu. Jalaluddin Rumi mengibaratkan dengan cara puitis betapa setiap kita ini memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita nih ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kesibukan di dunia, hal-hal yang menguras pikiran kita terkadang membuat kerinduan ini tertutupi, sehingga ketika terjadi masalah, dikhianati, apa yang diharapkan jauh dari kenyataannya, kekecewaan yang sangat besar, saat itulah kemudian penutup kerinduan itu muncul kembali dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, Allah itu pencemburu. Jika hati kita cenderung cinta kepada sesuatu atau pada orang, maka Allah ambil orang tersebut atau sesuatu tersebut supaya hati seorang hamba itu kembali berpaling hanya kepadanya. Jika seorang hamba hatinya penuh pengharapan kepada sesama manusia, maka Allah ambil harapan itu, dikecewakan sekecewa-kecewanya, agar hatinya kembali berpaling lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya pedihnya pengharapan, kecewa karena harapan kepada manusia, agar dia mengetahui bahwa tidak ada zat yang memberikan harapan yang benar, yang tidak pernah mengecewakan setiap hamba yang berharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang besar, kata di dalam buku Ighathatul Lahfan, kerinduan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang rindu, cinta, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu dan cinta untuk jumpa dengannya. Aisyah tuh tanya, ya Rasulullah, bukankah setiap kita takut dengan kematian? Karena kan syarat untuk jumpa dengan Allah tidak lagi kecuali kematian. Orang meninggal nanti jumpa dengan Allah. Kata Nabi SAW, bukan begitu. Orang meninggal, orang mukmin ketika meninggal, jelang sakaratul maut, maka Allah bukakan kepadanya tempat yang akan ditinggalinya. Maka dia pun ingin segera kembali, ingin segera menuju tempat tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, disegerakan, di antara hal yang perlu disegerakan itu adalah mengurus mayat. Disegerakan, tidak harus berlama-lama. Demikian pula orang yang banyak maksiat, dia tidak mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pun benci berjumpa dengannya. Sebagaimana orang mudik, merantau, kemudian dia berbuat jahat, lalu ketangkap, lalu dipaksa untuk balik ke tempat kampung halamannya, jumpa dengan orang-orang tercintanya, dan dia merasakan ketakutan yang sangat, keengganan yang sangat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala enggan untuk berjumpa dengannya. Bahagia ketika zikirnya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa bersama hambanya sepanjang lidah hamba tersebut basah dengan zikir kepadanya. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan, obsesi kita, nikmat dalam zikir, nikmat dalam taat, menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, sujud, sedekah, amal-amalan yang lainnya, ada kenikmatan dan kebahagiaan ketika melakukannya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita sudah merasakan ini, tidak perlu untuk diceritakan ke banyak orang. Karena bisa jadi menjadi disalahfahami. Ada kisah di zaman tabi'in, dia senantiasa saum sunnah, saum Daud, dia jaga betul saum Daud. Dan yang menariknya, di keluarganya ataupun kawan-kawannya jarang melihat dia berbuka. Ketika ditanya, kita ngobrol berdua gitu, dia pun bercerita, saya merasakan kenikmatan ketika berbuka,
dengan hidangan dari surga, merasakan itu, tapi tidak harus diceritakan ya. Lalu kemudian setelah dia cerita tentang itu, tentang kenikmatan ruhani, ekstase ruhani yang dirasakannya, hari-hari berikutnya dia tidak lagi merasakan kelezatan tersebut. Ini barangkali ada hal-hal yang kita jaga sendiri saja gitu. Kenikmatan itu tidak usah diceritakan, karena peluang setan menggelincirkan hati kita dengan ijabun nafs, bangga terhadap amal diri, ingin didengar dan lain sebagainya, pada akhirnya akan meruntuhkan amal-amal tersebut. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah nikmat terbesar, dan mudah-mudahan obsesi kita, cita tertinggi kita pun mudah-mudahan kita ingin mendapatkan nikmat terbesar ini. Perasaan penuh kan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, tenang ketika kita mendekatinya, ada kerinduan untuk berjumpa dengannya, bahagia dan ketika melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Demikian barangkali Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan barangkali tafadhal masykuran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan saling doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, juga kemampuan kita untuk meraih nikmat terbesar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirat illa qadaitaha. Allah tidak membuat kita bubar dari tempat ini melainkan dosa telah diampuni, kegelisahan, kekhawatiran melainkan telah Allah tenangkan, tentramkan dalam hati kita, kebingungan melainkan Allah telah hilangkan, rasa sakit melainkan telah Allah angkat dan diganti dengan sehat wal afiat, hajat keinginan dunia maupun keinginan akhirat melainkan telah Allah sampaikan kita kepada apa yang dicita-citakan. Demikian kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.